Ya pemirsa, tadi siaran langsungnya terputuskan dikarenakan eh, ada ya telepon masuk ya, ada telepon masuk. Barusan ada telepon masuk, lalu kemudian HP-nya tertumpak. Lalu setelah adumpak tepak yang selesai sehingga terputuskan. Nah ini saya live-kan kembali. Saya masih di posisi pos polisi sisi Suramadu sisi Surabaya. Ya ini kawan, ini pemirsa di pos polisi. Tapi saya mencari informasi-informasi terkait dengan apakah ini sifatnya diberhentikan sementara atau selamanya masih belum ada kejelasan. Yuk. Ekor. Ya, posko penanganan COVID Brimob. Mestinya kalau yang di Brimob dari Polda. Permisi Bapak. Maaf Pak ya. Ini saya Pak, mau minta waktunya Bapak sebentar. Saya Humas Gas Jatim, Pak. Humas Gas Jatim. Gas Jatim. Ya. Apanya? Ini direkam atau bagaimana ya? Saya mau siarkan langsung, Pak. Ya karena ini begini, Pak. Jadi agar tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat, dari pagi ini telah terjadi spekulasi-spekulasi di masyarakat. Saya potong, mohon maaf untuk masalah ini kita kembali ke KP3. Ya. Sampai ngomong masalahnya yang ada di sini, yang ada. Mohon maaf ini. Oke, Pak. Kita dibawa ke kantor KP3. Siap. Mohon maaf. Bapak, permisi Bapak. Oh, itu kawan. Dari sana juga tadi tidak ada kasatnya. Di. Oke. Permisi Bapak. Mau minta waktunya sebentar Bapak. Gini Pak, kita dari Madura, saya dari Humas Gas Jatim Pak. Ini kita siarkan secara langsung karena masyarakat ini agar bisa puas terhadap adanya pemberhentian penyekatan yang dilakukan oleh tim gugus COVID, baik yang dari Pemkot Surabaya ataupun dari Pemprov Jawa Timur. Terus kemudian terjadinya pemberhentian ini kalau di Madura Pak sudah bisa artinya sudah bisa dipastikan bahwa penyekatan yang di Surabaya di Suramadu sisi Madura sudah dinyatakan berhenti. Namun dengan adanya tenda-tenda yang masih berdiri di sini, ini masyarakat Madura masih masih belum bisa memastikan apakah ini sifatnya berhenti sementara atau sampai selamanya seperti itu Pak. Untuk itu kita tidak bisa menjawab Ya. pimpinan. Oke, siap. Jadi kalau jenengan butuh kepastian bisa menghubungi kepimpinan nanti. Siap Pak. Kita hanya pelaksana di lapangan. Ya. Kita ini sedang operasi dinas. Ya. Pastinya keterangan dinas. Sekarang kami menunggu bahwa yang dipakai akan lebih malam dari dari kuasa ya. Ya, siap. Ini Pak, kalau boleh saya tahu sedikit saja Pak, proses diberhentikannya ini sejak tadi malam dini harikah atau sejak pagi Pak? Tahu saya tadi pukul 4.30 gitu. Oh, proses pemberhentiannya tadi pagi. Oke. Sekitar itu.
Oke. Ya, terima kasih Bapak atas informasinya Bapak. Ya, selamat siang. Tetap sehat Pak. Siap. Ayo Ki. Yuk, mulai yuk. Udah mulai. Apa? Personil yang di belakang masih banyak. Nah itu Pak perlu tanyakan. Nah ini dari mana? Kita kan. Jalan. Ya. Itu yang perlu. Enggak, kalau saya gini Pak, kalau persoalan personilnya datang dari mana ya saya tahu lah. Kalau ini kan dari, kalaupun ada bantuan dari Polsek ya kan, yang jelas ini backup dari Polda ini Pak. ya, kalau yang ke sana itu ya gini Pak, yang duduk-duduk ini kalau sudah saya bisa melihat lah, artinya kalau yang bertugas di sini ini ya kebanyakan Polrestabes juga Polda kan gitu. Tetapi kalau berbicara soal pemberhentian penyekatan ini, apakah yang menjadi pertanyaan masyarakat Madura ini kan begini Pak, apakah pemberhentiannya ini sifatnya sementara karena diistirahatkan atau diberhentikan sementara atau selamanya? Iya. Ini yang menjadi kejanggalan yang sampai saat ini masih belum ada kepastian seperti Belum itu. ada solusi kepastian. Iya, ini yang menjadi janggal. Kalau di sisi Madura ini sudah ada keputusan bahwa sudah diberhentikan, Sudah dibuat. sudah dibawa semua Ya, diangkut. infrastrukturnya sudah dibawa. Ya, kalau boleh saya tahu Bapak dari mana Pak? Sama medianya. Oke. Jeruk makan jeruk ini kawan. Mari. Oke Pak. Oh, iya, siap. Oke. Ya. Atau jangan-jangan karena adanya surat aksi demonstrasi sehingga di sini ditiadakan. Kalau terkait dengan adanya aksi ini yang ditiadakan, lalu kemudian kalau tidak ada demo lalu diadakan lagi, ya demo terus selamanya. Setiap hari kerjaannya demo, petugas ya kerjaannya ngawal demo. Lucu kan? Lucu. Negeri ini kalau tidak lucu, tidak enjoy boy. Ini bos di Suramadu di atas jembatan bos, tapi di atas jembatan ini bos baterai saya udah mau lowbat bos. Dari pagi yang dipakai untuk lap terus ambil video terus. Ya ini bukan hoax lu ya. Jangan kemudian ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu untuk mempelintir pemberitaan atau isinya video ini. Aduh, dibuat pusing saya kalau bertanya kepada petugas lalu petugasnya tidak mau menjawab. Apa sih sulitnya? Menjawab itu aja sampai besok, sampai selesai COVID, sampai orang mati semua misalnya kawan, misalnya. Ya lebay, jangan lebay. Nasinya lep ya. Sakit tengah kawan, dari pagi Alengleng ke Alengleng kelurahan untuk mencari bukti-bukti apakah kelurahan ini misalnya dengan mudah memberikan surat izin keluar masuk atau bagaimana, karena banyaknya pengaduan kemarin
yang masuk ke saya bahwa desa tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan surat izin masuk. Merdeka! Ya. Ketawa, masyarakat banyak yang ketawa, pengendara banyak yang ketawa karena sudah bisa bebas melintasi jembatan Suramadu, kawan. Ya. Dulu waktu saya masih ingat waktu majunya waktu Surabaya masuk zona merah, bahkan pernah hampir hitam atau sudah hitam ya, itu masih masih belum ada kejelasan ke saya masih tidak tidak mengikuti lebih mendalam. Cuman informasi di media-media yang beredar itu ada yang mengatakan Surabaya zona hitam, ada yang mengatakan Surabaya zona merah. Namun masyarakat di saat mau bepergian dari dulu itu selalu diperiksa di pelabuhan-pelabuhan misalnya. Lalu kemudian di bandara internasional seperti itu diperiksa kesehatannya, sehingga orang yang bebas COVID itu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Lah, bedanya dengan di Bangkalan, kalau Bangkalan ini masuk zona merah, lalu kemudian dilakukan penyekatan disertai dengan tes atau swab antigen atau rapid test di situ, akses ya. Ini kalau berbicara Suramadu ini akses ke Surabaya, Jawa dan Madura ini seperti botol. Artinya apa? Air itu tidak bisa lewat dari dari jalan lain kalau bukan dari tutup botol itu, seperti itu. Nah, yang dilakukan sementara dari kemarin ini di Suramadu ini merupakan penyekatan di tutup botolnya itu, di ujung tutup botol itu, Pak. Sehingga walaupun di situ ada air misalnya nanti yang keruh masuk di situ, air yang bening masuk di situ, kan repot ini. Sehingga tidak bisa dibedakan mana orang yang kena penyakit, mana orang yang sehat, mana orang yang sedang sakit. Ini keputusan yang saya bilang tidak dikaji lebih mendalam. Seperti itu. Keputusan secara mendadak, namanya bukan ini urusan kepentingan negara. Secara tekan. Ini pemirsa, ya, saya mau mengatakan di sini bahwa dengan adanya bubaran ini, dengan dibubarkannya penyekatan di Suramadu, di pintu keluar masuknya Suramadu sisi Madura, ya, ini sudah bisa dipastikan dibubarkan. Tetapi untuk di sisi Surabayanya masih remang-remang. Ibaratnya ini tempat hiburan malam ini atau warung makan ini warung remang-remang. Masih belum bisa dipastikan apakah itu bisa dikatakan bubar atau batas waktunya sementara diistirahatkan atau bagaimana. Di situ masih belum ada kejelasan. Kalau untuk sisi Maduranya mungkin bisa teman-teman atau pemirsa saksikan sendiri nanti bahwa di sisi Madura sudah tidak ada satupun tenda-tenda yang berdiri di sana.
baik apa namanya alat-alat, terus kemudian apa namanya tempat-tempat, artinya tanda-tanda penyekatan. Hanya ada pembatas atau pembatas jalan itu ada milik kepolisian atau dinas perhubungan yang ada di situ. Protokol kesehatan misalnya seperti melakukan menjauhi kerumunan, terus kemudian cuci tangan, rajin cuci tangan, terus sebelum bepergian lakukan tes kesehatan agar tidak membawa penyakit dan menyebarkan kepada teman yang lain. Ini pemirsa ya, itu perlu disimak dan bisa teman-teman atau pemirsa pastikan bahwa penyekatan di sini memang betul telah tiada atau telah dibubarkan. Berkaitan dengan adanya penyekatan ini dibubarkannya, tanda-tanda untuk apa namanya kembali lagi tidak ada. Kalau kayak kemarin kan ada beberapa tenda yang dibuka terus kemudian kembali lagi. Beda dengan yang di Surabaya. Kalau di Surabaya tidak bisa kita pastikan apakah di situ diberhentikan atau sebatas diistirahatkan karena tenda-tendanya masih berdiri tegak seperti sedia kala seperti itu. Hanya saja di situ petugas yang untuk melakukan pemeriksaan ya kan melakukan swab atau pengecekan terhadap surat izin keluar masuk itu tidak ada semua. Hanya saja pihak dari kepolisian, dinas perhubungan masih terus eksis melakukan penjagaan di sana. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya laporkan kepada teman-teman dan pemirsa sekalian. Mungkin sudah bisa dikatakan ini bukan hoax, ini bukan berita bohong, tetapi ini adalah hasil live streaming Facebook Nasiruddin yang sedang melakukan investigasi ke lapangan. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa besok di Pemkab Bangkalan.